Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit canggung ini. Udah lama close mic. Ada amanah dari produser tadi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan di tempat ini dalam kebaikan. Insyaallah. Allah Rabbul Alamin yang kita dicipta dari berbagai macam suku. Allah yang Maha Adil yang tidak membedakan seorang pun dari kita atau seorang tuan dengan budaknya kecuali hanya kepada siapa yang bertakwa kepadanya. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang karena beliau kita bisa menjadi berislam dengan yang benar, bisa membedakan yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang membawa kita dari gelapnya masa jahiliyah kepada terangnya Islam. Bukan habis gelap terbitlah terang ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kebanggaan kita, yang mana program ini kita bisa lihat langsung bagi ikhwah atau akhwat yang tidak dapat hadir tempat ini, bisa langsung melihat ke dalam channel Hafayu TV atau channel Facebook atau YouTube akun Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Acara ini bertema atau berjudul Takjil, Tanya Jawab Islam. Dan alhamdulillah seperti biasanya kita akan mendengarkan beberapa kaidah dari atau jawaban seputar pertanyaan kita nanti dari Ustadz kita. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halak an? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Cukup sampai situ dulu Ustadz ya. Nggak usah dilanjut. Jangan dilanjut Ustadz. Jadi kita langsung aja ya Ustadz ya Bismillah. ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari mungkin dari spesial buat Iwa yang hadir di sini ya. Kita dahulukan dibanding teman-teman atau Iwa yang ada di rumah. Ya, kepada Iwa di sini kita silahkan yang ingin bertanya kepada Ustadz ya dan kepada saya. Ada yang ingin bertanya? Masih malu-malu? Nih, Anda lihat masih malu-malu ini Ustadz. Karena jarang memang orang suruh bertanya yang di sini. Oh begitu Ustadz? Iya. Masya Iya. Allah. Barusan ini kita Pak Topan. Berarti Alhamdulillah. anak kurang bukanya nih Ustadz. Eh? Jadi agak kurang fokus ya. Bukannya Mungkin. kurang tadi Ustadz. Makan ke jalan kota tadi. Jadi langsung ke ini ya Ustadz ya. Baik, iya. Penanya di rumah ya Masya Allah. Ini dari akun Freddy Abu Nusaibah. Bismillah, Afwan Ustadz. Mau tanya, titik-titik. Apa hukum setiap sholat 5 waktu membacakan kitab seperti hadis-hadis buku Kitab Al-Bukhari Muslim di bulan Ramadan ini? Apakah itu masuk kultum Ustadz? Dan gimanakah Ustadz jika kita sudah sholat tarwih berjamaah dan witir, bangun jam 2 lagi mengadakan sholat laid berjamaah, apakah boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Dari pertanyaan pertama tadi ada dua pertanyaan. Pertama, apakah membaca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim di setiap kali sholat di bulan Ramadan ini, apakah sunnah atau apa tadi pertanyaannya? Apakah hukumnya Ustaz setiap sholat 5 waktu? Maksudnya setiap selesai sholat 5 waktu? Iya, kalau hukumnya tidak ada. Tidak ada dibilang sunnah, tidak ada dibilang wajib. Iya. Dalam hal tersebut seorang berniat untuk mengajarkan ilmu.
menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Masuk dalam bab belajar mengajar. Masuk dalam bab belajar mengajar. Adapun kalau dibilang sunnah, ya, kita melakukan seperti itu, maka tidak ada dibilang ya sunnah. Harus begitu. Cuman masuk dalam bab belajar dan mengajarkan ilmu. Wallahualam. Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, pertanyaan keduanya, gimana jika selesai sholat tarawih berjamaah Ustaz, sudah witir juga, kemudian si penanya ini bangun lagi untuk sholat lail berjamaah, apakah hukumnya itu Ustaz? Boleh apa itu Ustaz? Boleh, yang penting tidak ada witir lagi nanti. Kalau sudah witir di awal, maka tidak ada witir di akhir. Karena Nabi SAW pernah menegaskan, la witron fi lailah. Tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Jadi kalau sudah witir di awal, tidak boleh witir di akhir. Walaupun ada ya pembicaraan para ulama terkait dengan hal tersebut, tapi yang kuatnya boleh karena cuman dia bangun untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya. Wallahualam. Jadi hukumnya boleh ya Ustaz ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari akun Wahdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang pertama, apakah makna dari beriman kepada Rasul dan kitab-kitabnya? Yang kedua, kita dianjurkan untuk tidak mengatakan kepada orang tua kita. Dan bagaimana jika kita mengatakan perkataan tersebut pada saat dia tua rentah dan pikun? Dan apakah makna dari kata itu Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, untuk Yang pertama itu makna dari beriman kepada Rasul dan kitab-kitabnya Ustaz. beriman kepada Rasul, yaitu kita percaya kepada Rasul tersebut bahwasanya dia adalah utusan Allah. Kemudian kita amalkan apa yang diajarkan. Kita amalkan apa yang diajarkan dan apa yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Misalnya kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita percaya, kita yakini beliau adalah utusan Allah. Beliau hamba, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah untuk umat manusia. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Keharusannya kita melakukan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Itu inti daripada keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dari syahadat Muhammad Rasulullah. Wallahualam. Terus yang pertanyaan keduanya tadi Ustaz, ini berkata kepada orang tua. Jadi dia bagaimana jika dia mengatakan kepada orang tuanya saat dia tua rentah dan pikun? Sama. Hukumnya kan di situ fala takul lahuma uffin. Jangan berucap kepada salah satu atau kepada kedua orang tuamu Tidak dibedakan apakah tua renta atau belum. Yang penting orang tua. Tidak boleh kita katakan apa? Gitu, dan apakah makna dari kata itu Ustaz? Itu kalimat hardikan. Tidak senang, tidak suka. Dan tidak harus Kan di ayat kan dibilang uffin. Fala takul lahuma uff. Jangan bilang uff. Ya, artinya semakna dengannya semuanya tidak boleh. Semakna dengannya semuanya tidak boleh. Walaupun cuma kalau begitu. Walaupun. Iya, masuk di dalamnya. Kita lanjut kepada penanya berikut Ustaz, yang ketiga Ustaz. Akun Dzulqarnain kah? Bismillah Ustaz, apakah hukum bermanhaj? Syukron. Apakah hukum bermanhaj Ustaz? Bermanhaj. Ini agak abu-abu nih pertanyaan Ustaz. Bermadhab. Kadang ada orang bertanya bermadhab, ada juga yang bermanhaj. Di situ apa dia bilang? Bermanhaj Ustaz. Bermanhaj, kalau yang diinginkan dengan adalah bermanhaj, manhaj itu adalah thariqah. Berada di atas jalan. Kalau yang diinginkan dengannya adalah bermanhaj dengan manhaj Nabi, wajib. Tidak boleh tidak. Iya, wajib. Bermanhaj dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus diperjelas ini pertanyaan Ustaz ya. Karena pernah juga ada kejadian Ustaz, salah satu ikhwan bertanya, bukan bertanya, mengajak ya.
Ayo deh, kita pergi ke manhaj baju rupa. Maksudnya maksudnya Oh, mahat dia betul. bermanhaj baju. Iya, Ayo cuman kita kemana secara makanya pengertian Anda bilang begini. tadi apakah ini madhab atau manhaj? Iya betul Ustaz. Iya. Agak anu nih. Siapa tahu yang tadi ternyata ma'had Iya. jadinya. Ayo kita ke manhaj Iya, ternyata baju rupa. ke ma'had. Maksudnya mahat maksudnya. Masya Allah. Akun berikutnya Inayah Jupri. Bismillah. Ahsanallahu ilaik. Bagaimana hukumnya menyalurkan zakat fitrah Hukumnya wajib. 5 hari sebelum Oh, belum tunggu Ustaz. alhamdulillah. 5 hari sebelum Id ke amil zakat. Kemudian ia menyalurkan zakat kita pada hari 2 atau maksudnya mungkin -2 atau 1 hari sebelum Id. Apakah zakat kita sah? Iya, kalau dalam artian kita keluarkan ke amil, itu kita jadikan dia wakil kita, itu kita kasih sebelumnya H-5 sekarang, Ya. dikasih. Kemudian kita amanahkan kepada wakil itu. Sah, boleh. Tapi kalau kita keluarkan dalam artian situ langsung keluarkan, tidak sah. Karena dikeluarkan sebelum waktunya. Jadi tergantung kita posisikan amil itu sebagai apa dalam zakat yang kita keluarkan. Wallahualam. Gitu, ya. Pertanyaan selanjutnya dari akun Ahnaf Mifsal Zafran Amiruddin. Izin bertanya Ustadz, apakah sholat Jumat bisa diganti menjadi sholat duhur karena ada udur hujan? Bisa, kalau kita tidak hadir di masjid, maka bukan diganti namanya. Memang kita kembali ke asal. Hukum Kita asal. kembali ke asal. Maksudnya asalnya kan sholat duhur. Asalnya. Kemudian di hari Jumat, kita diwajibkan untuk hadir Jumat. Kita diwajibkan untuk hadir Jumat. Iya. Kalau kita berhalangan untuk hadir Jumat, maka kita sholat duhur. Kita sholat duhur. Pertanyaan berikutnya dari Lukman Husain. Bismillah. Bagaimana caranya saya membayar zakat pertanian yang sebelumnya tidak pernah dikeluarkan? Baru tahun-tahun kemarin dikeluarkan zakatnya setelah Ana tahu. Apakah zakat yang sebelumnya itu dikeluarkan boleh dikeluarkan dalam bentuk uang atau harus dikeluarkan dalam bentuk hasil pertanian saja Ustaz? Baik, untuk yang sebelumnya, yang belum kita tahu hukumnya, pertama yang wajib bagi kita adalah tobat. Itu yang pertama sekali karena kita telantar dalam hal kewajiban. Kemudian yang kedua, setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bayar yang kita tahu berapa jumlahnya. Pada dasarnya yang dibayar adalah apa yang dipanen. Cuman kan ini sudah lewat, apakah boleh kita pakai uang? Boleh, tapi berikutnya tidak boleh lagi. Itu wallahualam yang difatwakan setelah kita tahu Berarti berikutnya harus hasil pertanian Ustaz ya? hasilnya. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Keluarkan haknya saat dia dipanen. Saat dia dipanen. Itu wallahualam. Demikian pula Nabi SAW tegaskan, fi masakotis sama al-usyur. Ya, apa yang disiram oleh air hujan, maka langsung keluarkan 1/10. Langsung keluarkan 1/10. 1/10 Ustaz ya? Dari hasil pertanian. Masya Allah. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Gilang. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah belajar filsafat? Syukron, jazakumullah khairan. Tidak boleh. Iya, karena ujung daripada filsafat adalah kita gila atau kita ragu akan adanya Allah. Artinya bahasa lainnya, bahasa kasarnya, ujung dari ilmu filsafat adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Wallahualam. Jadi tidak boleh belajar Tidak ilmu boleh sama filsafat. sekali Ustaz ya. Dari Fauzan Malik, Bismillah. Ustadz, apakah muqaddimah doa agar doa itu mustajab? Maksudnya apakah ada mungkin Ustadz muqaddimah doa? Dalam mukaddimah doa para ulama menyebutkan ya seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam ya madhab Syafi'iyah. Iya, itu diantaranya. Tidak ada aturan paten bahwa harus lafaz ini dulu baru ini tidak ada. Cuma seorang hendaklah membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mulai permintaannya. Sebelum dia mulai permintaannya. Wallahualam. Jadi bebas Ustadz ya, nggak ada rapat khusus Ustadz. Langsung minta pun sebenarnya tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Cuman kalau kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam meminta, itu bagus disebutkan dalam Al-Qur'an. Wallahualam. Dan tidak perlu diakhirkan Al-Fatihah Ustaz ya. Tidak perlu. Iya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, berdosakah saya bila tidak mengikuti pembacaan surah Al-Ikhlas peringatan hari ke-7 dalam kurung matampung kematian nenek saya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tidak berdosa. Bahkan kita dapat pahala kalau tidak ikut. Karena peringatan hari kematian itu adalah dari banyak yang dilakukan, ritual-ritual yang mereka perbuat, itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Wallahualam. Tidak ada tuntunannya Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya dari Ikhwah Salafi, dari live chat ya, di YouTube. Ustadz, kalau kita masbuk di sholat tarwih, apakah kita langsung ikuti imam, lalu kita berdiri setelah imam salam nanti untuk mengkodok rokaat yang tertinggal? Jadi kita masbuk di sholat tarawih. Apa kita berdiri di saat imam salam? Maksudnya jadi masbuknya gimana? Ustadz, kalau kita masbuk sholat tarawih, apa kita langsung ikuti imam, lalu kita berdiri setelah imam salam? Oh, dia mungkin tertinggal satu rokaat, Ustadz. Kalau tertinggal satu rokaat, iya. Misalnya kita masuk imam sudah rokaat kedua. Kalau itu yang dimaksud. Karena kadang juga anak pernah ditanya, ternyata masbuk maksudnya dia luput rokaat 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba dia ikut langsung rokaat ke berapa? 5, 6. Itu juga mereka anggap masbuk ternyata dalam sholat tarawih menurut bahasa dari penanya. Kalau yang dimaksudkan seperti itu, yang ini, maksudnya dia masuk, imam sudah rokaat kedua. Iya, dia masuk. Apa yang harus dia lakukan? Seperti sholat yang biasa, yang lain. Ketika imam salam, maka dia sempurnakan rokaatnya. Dia sempurnakan rokaatnya. Baru salam, wallahualam. Oh, ini ada lanjutannya ternyata Ustadz. Oh, berarti yang maksud kedua tadi yang dimaksud Ustadz. Benar yang dimaksud kedua. Ataukah kita tunggu dulu imam selesai salam, baru kita ikut sholat tarwih sampai witir bersama imam, dan nanti diganti sholat tarwih yang tertinggal. Berarti yang maksud yang kedua tadi Ustadz. Yang Iya, betul ya. langsung ikut. Maksudnya kalau kita datang, langsung kita ikut imam dulu. Ya, kalau rokaat kelima, 6 Ustadz, langsung ikut ya Ustadz. Iya, langsung ikut. Baru nanti kalau kurang rokaatnya, tinggal kita tambah di akhir. Setelah kita witir bersama imam. Oh gitu Ustadz. Berdalil dengan hadis umum ya. Kata Nabi SAW, "Idza ataitum shalah fa'tuha bis sakinati wal waqar. Wa ma adraktum fasallu. Wa ma fatakum fa'timu." Kata Nabi SAW, kalau kalian mendatangi sholat, datangi dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapat langsung sholat. Dan apa yang kalian luput, maka tinggal diganti. Maka tinggal diganti. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Ketika ayah Ana meninggal dan saat dimandikan secara tidak sengaja Ana pandangi mukanya atau wajahnya. Dan pada waktu bersamaan matanya sempat terbuka-buka. Wih, horor ini. Terbuka-buka. Iya. Terbuka maksudnya hidup. Oh, terbuka dua-duanya ini Ustadz malah. Lebih horor lagi ya. Terbuka dua-duanya kayak. Iya. Maksudnya hidup atau terbuka saja. Kurang tahu ini Ustadz pertanyaannya. Iya. Kira-kira adakah arti dari kejadian tersebut? Wallahualam. Kita tidak bisa takwil. Mungkin nggak sengaja terbuka Ustadz ya. Mungkin nggak sengaja terbuka. Berarti nggak bisa dianukan ya Ustadz ya. Dijawab ya Ustadz ya. Karena walau alam. Berikutnya, apakah ada dalil kita tidak boleh singkat subhanahu wa ta'ala atau sallallahu alaihi wasallam? Kalau apakah tidak ada dalil yang melarang? Apakah ada dalil yang melarang? Tidak ada. Cuman adabnya. Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diwakilkan dengan singkatan itu. Dalam ulama Syafi'iyah mereka mengatakan itu makruh. Itu adalah
perkara yang makruh. Karena tidak mewakili. Karena tidak mewakili. Wallahualam. Dalam tulisan maksudnya Ustaz ya? Dalam tulisan. Tidak mungkin juga dalam kalimat ya Ustaz ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah meridhoi Ustadz dan koleganya Ustadz. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum membaca Al-Quran sementara di masjid itu sedang melakukan sholat tahajud berjamaah? Kalau itu membuat taswish, mengganggu yang sholat, maka tidak boleh. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi dengan kita membaca imam tidak konsentrasi, orang yang sholat malah tidak dengar imam tapi dengar kita baca, maka ini doror. Orang dapat dosa karena mengganggu yang lain. Karena mengganggu yang lain. Tapi kalau tidak mengganggu, tidak ada masalah. Cuman biasanya rata-rata mengganggu. Iya. Ya Ustadz, karena tidak mungkin juga dibacanya pelan. Karena Betul. kadang kalau dalam hati kayak kurang benar makhrajnya. Iya tahu. Masya Allah. Iya. Kita dengar ujungnya. Kalau dalam hati kurang benar makhrajnya. Iya. Pertanyaan yang keduanya Ustadz, yang manakah lebih utama bidadari di dunia atau bidadari di surga? Barakallah. Insya Allah ini pertanyaannya ini. Tidak bisa dibandingkan bidadari surga dengan dunia. Mewakili Iya. pertanyaanku ini Ustaz. Oh, mewakili pertanyaan tadi. Jadi lama kita mau tanya mana lebih utama bidadari dunia sama. Jadi tidak bisa dibedakan Ustaz ya? Sangat beda. Begini Iya, Pak Topan. Bidadari dunia secantik apapun pasti dia berak. Betul Ustaz. Apalagi kalau marah Ustaz. Pasti busuk. Iya betul. Dan mau makan apapun pasti busuk. Betul Ustaz. Sementara di surga Pak Topan, itu tidak berak lagi. Tidak buang air kecil. Gimana caranya mau kita bandingkan? Insya Allah dia Ustaz. Tongkatnya itu, tempat tongkatnya di dalam surga itu lebih baik dunia dan isinya. Insya Allah. Gimana kita mau bandingkan? Ustaz. Dan tidak mungkin ibadah dari surga tidak suka marah-marah juga Ustaz. Indah. Iya. Masya Allah. Tidak ada kor-korannya. Dari korporasi. Surat. Curhat. Iya. Ada uminya kalah. Tidur Ustaz, sudah Oh, tidur. tidak. Ke penanya di akun Facebook. Assalamualaikum, berdosakah saya? Ini sudah tadi ya. Masya Allah, tidak fokus. Bismillah, zakat fitrah lebih afdol diberikan langsung kepada penerimanya atau kita wakilkan kepada pengumpul zakat? Dan manakah yang lebih afdol Ustaz? Zakat fitrah diberikan kepada keluarga yang miskin atau tetangga yang miskin? Baik, Masya Allah. Untuk pertama, zakat fitrah itu lebih utama dikasih langsung daripada kita wakilkan orang lain. Apalagi mayoritas mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak pakai amil. Yang ada amilnya itu adalah zakat harta. Adalah zakat harta. Jadi kalau kita kasih langsung, itu lebih utama daripada kita wakilkan orang lain. Kita wakilkan orang lain. Iya, itu terkait dengan yang lebih utamanya. Kecuali pemerintah suruh kita bayar ke amil dengan maslahat yang mereka pikirkan, ya kita taat pemerintah. Kita taat pemerintah. Kemudian pertanyaan berikutnya masih lanjut tanya Manakah tadi. yang lebih afdol? Zakat fitrahnya itu diberikan kepada keluarga sendiri yang miskin atau tetangga yang miskin? Keluarga sendiri yang miskin. Karena memberikan zakat kepada keluarga itu dia adalah sedekah wasilah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dia sedekah dan silah, sambung silaturahim. Hanya saja kadang perlu kita ingat, tidak boleh kita kasih dia zakat dalam artian merendahkannya. Nah ini kamu zakatku juga kamu ambil juga, miskin. Tidak boleh untuk merendahkannya. Dia cuma keutamaannya mana yang lebih utama, maka keluarga lebih utama daripada yang lain. Wallahualam. Atau keluarga yang miskin tapi tetangga juga Ustaz ya bersampingan. Alhamdulillah. Berarti kena dua-duanya nih. iya, alhamdulillah. Bismillah Ustaz, dari Malik. Kapan mengeluarkan zakat fitrah dan apakah diterima zakat fitrah 1 pekan sebelum lebaran? Di zakat fitrah, kalau kita membaca hadis Nabi SAW, ada dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia dikeluarkan sebelum manusia keluar ke lapangan. Sebelum manusia keluar ke lapangan. Itu waktu wajibnya. Dan ada waktu bolehnya, itu sehari atau 2 hari sebelum Id. Waktu boleh, jadi ada 2. Ada waktu wajib dan ada waktu boleh. Waktu bolehnya sehari atau 2 hari sebelum Id. Itu wallahu alam. Sehari ya Ustaz ya. Sehari 2 hari sebelumnya.
Pertanyaan selanjutnya, setiap kali selesai sholat subuh, salah seorang jamaah selalu membaca kitab Fadilah Amal milik Tat. Saya sensor yang ini Ustaz ya. Apakah ini sesuatu yang bagus? Syukran. Gimana? Kita, iya, nggak tahu apa mau dibilang. Iya, karena kebanyakan yang ada memang fadilah amal. Kan dia untuk memberikan semangat orang supaya beramal, di dalamnya banyak hadis-hadis palsu. Jadi kalau kita bilang boleh, takutnya nanti tidak bisa dibedakan mana yang palsu dan mana yang sahih. Karena di dalamnya juga ada yang sahih. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Cuman lebih banyak yang doibnya. Bahkan banyak yang palsu. Apalagi kalau kitabnya dari sufi. Karena memang sufi halal untuk membuat dusta atas nama Nabi. Yang penting orang semangat. Yang penting orang semangat beramal. Ya, yang jelas, keutamaan amalan itu juga syariat. Nggak boleh diambil dari hadis yang doib. Harus yang sahih juga. Tapi itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau baca hadis begitu harus arabnya dulu baru artinya atau Hukumnya adalah kalau kita baca hadis, kalau hadis sahih tidak perlu diterangkan bahwa ini hadis sahih. Kalau doib wajib diterangkan karena orang nanti akan menganggap itu hadis padahal palsu. oh begitu Ustaz ya? Itu adab dalam menyampaikan hadis doib. Asalnya kalau sahih tidak perlu dibilang bahwa ini sahih. Tapi kalau doib wajib diterangkan supaya orang tidak mengira itu adalah hadis yang sahih. Karena ini di masjid kantoran Ustaz, banyak teman kantor tuh kadang kan di masjid kantoran ada yang baca kitab gini juga Ustaz. Teman-teman tuh kayak kurang yakin kalau nggak dibaca arabnya dulu hadisnya. Ini kan mereka kadang sebagian langsung artinya gitu ya. Betul, harus Dia ke nggak Arab. baca arabnya dulu. Iya. Jadi kadang kurang meyakinkan Ustaz ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa boleh berdoa berbahasa Indonesia di waktu sujud setelah membaca doa yang disunahkan? Di dalam sholat sebenarnya para ulama bicarakan. Asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, Inna hadis sholala tasluhu li kalamin nas. Sungguh sholat itu tidak cocok untuk ucapan manusia. Cuman kalau dia tidak bisa sama sekali berdoa kecuali ya dengan itu, tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Walaupun kalau dia tidak paksakan sebenarnya, tidak ada masalah. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Karena waktu mustajabah itu bukan hanya dalam sholat. Cuman kalau dia mau sekali berdoa dan tidak bisa sama sekali bahasa Arabnya, boleh dengan hal tersebut. Wallahualam. Pada dasarnya tidak boleh. Pada saya tidak boleh Ustaz ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun YouTube. Bismillah, sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum Ana mengetahui hukumnya, Ana berjima di siang hari di bulan Ramadan. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Ya sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bayar kafaroh setelah kita tahu. Bayar kafaroh setelah kita tahu kafarohnya. Kalau bisa bebaskan budak dan ini tidak ada sekarang ini. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus walaupun dengan id. 2 bulan berturut-turut. Jadi harus cari tahu dulu, cari dulu nanti ini tidak ada Idul Adha misalnya. Karena kalau putus lagi mulai dari satu lagi. Iya, 2 bulan berturut-turut. Iya, tidak boleh ada putus. Tidak boleh ada safar, tidak boleh sama sekali ada putus. Kalau putus, lagi dari awal. Iya, kalau tidak mampu, maka beri makan 60 orang miskin. Itu yang paling mudah kayaknya Ustaz ya. Itu mungkin paling mudah. Karena kalau di bulan Ramadan aja nggak tahan, apalagi bulan biasa Ustaz ya. Begitu ya. Tapi ini 20 tahun yang lalu tahu nggak? Iya, Siapa tahu sekarang dia Iya, bisa sudah. tahan. Oh, saya kira kita bilang siapa tahu sekarang sudah 60 tahun. Hmm. Bismillah, jika pada saat sholat yang sir, kita mendapati imam sudah ruku, apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz? Langsung takbir terus ruku, atau takbir lalu membaca Al-Fatihah, baru ruku? Langsung takbir ruku. Itu hadis tadi yang kami isyaratkan. Wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat langsung sholat. Langsung ikut. Langsung ikut ya Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Adakah riwayat pada zaman Nabi dan sahabat waktu menikah ada disimpan guci-guci atau kotak untuk pas solonya tamu undangan saat duduk pengantin?
Apakah hal seperti ini ada dalam Islam? Iya, kalau di masa Nabi tidak ada. Iya, tidak ada ditaruh. Lucu-lucu ya, Ustaz. Iya, Kalau sekarang, jadi kalau sekarang bagaimana, Ustaz? sekarang ada. Ada ya, Ustaz. Iya, iya. Di Bayar. masa Nabi tidak ada. Hmm. Jadi tidak ada ya, Ustaz ya di masa Nabi. Sekarang kan ada catering jadi bayar. Iya. Karena kalau oh, ada pertanyaannya, tanggungannya lagi nih pertanyaannya. Hmm. Karena kalau sudah ki mas Solo disuruh jadi makan di situ jadi sama ji bilang dibayar gitu makanannya. Iya, Bagaimana hukum memberi dan yang menerima pas Solo? enggak apa-apa. Tidak apa Ustaz ya, ini bukan riba ini Ustaz. Bukan, kita tahu juga. Alhamdulillah. Bantu saudara kita. Siapa tahu tadi uang penaiknya Iya, kurang. betul, Ustaz. Takutnya ini terlalu ini ya Ustaz ya. Yang sampai juga pas Solonya lebih kecil daripada yang dia makan Ustaz ya. Iya. Cuman enggak boleh dicela yang enggak bawa. Kan enggak ada kewajiban untuk. Betul Ustaz. Yang wajib baginya adalah datang mendoakannya, memenuhi undangannya. Adapun kasih uang, enggak ada kewajiban. Ya Ustaz. Ke akun Wike Fitrah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah ketika sholat berjamaah, ketika imam mengucapkan takbir, kita juga mengucapkannya? Serta ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kita juga mengucapkannya. Dan apakah ketika imam membaca Al-Fatihah dan surah, surah kedua, kita cukup mendengarkan atau membaca juga dalam hati? Syukran Ustaz. Baik. Kita ambil yang paling mudah dulu. Yang paling pertama itu tentang takbir. Apa ketika imam takbir kita juga ikut takbir? Iya. Dalam hadis Nabi SAW, "Idza kabbara fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Maka bertakbirlah. Kemudian yang kedua, ruku. Ketika imam bangkit dari ruku, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Apakah kita ucapkan juga seperti ucapannya? Tidak. Karena sudah ada tuntunannya. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, fakulu rabbana walakal hamd. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum bacalah rabbana walakal hamd. Itu. Ketika baca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, apa kita dengar, diam, atau kita baca dalam hati? Pertama, di dalam sholat bacaan di hati tidak dianggap. Itu disepakati oleh para ulama. Bacaan dalam hati dalam sholat tidak dianggap. Siapa yang baca Al-Fatihah dalam hati tidak dianggap sholatnya. Tidak dianggap sholatnya. Atau takbir dengan baca dalam hati tidak dianggap sholat. Tidak dianggap sholatnya. Dalam sholat dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, paling sedikitnya harus bergerak lidahnya, bibirnya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW di sholat Sirriyah, beliau bergerak bibirnya. Sahabat pernah ditanya, bagaimana kalian tahu itu? Yaitu bergerak jenggot Nabi SAW. Bergerak jenggot Nabi SAW. Oleh karena itu bacaannya itu tidak dalam hati kalau di sholat. Iya, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika imam baca Al-Fatihah? Ya kita dengar dan boleh kita ikut di belakangnya atau kita baca setelah imam selesai baca surat Al-Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah tidak disunahkan. Tidak disunahkan bagi makmum. Hanya Al-Fatihah saja kan itu adalah rukun sholat. Wallahualam. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana hukum jika dulu kita pernah pacaran dan berjanji akan menikahinya? Tapi berjalan waktu kita diberi hidayah, apakah wajib kita untuk menepatinya? Dikarenakan perempuan tersebut bukan yang baik-baik. Apakah kita termasuk orang yang munafik jika mengingkarinya seperti yang dikatakan Rasulullah? Iya, bahaya ini antara mau tidak dinikahi munafik, mau dinikahi kita sudah bertobat, dan dia tidak baik-baik. Iya. Pertama, makanya jangan bermudahan berjanji. Iya, jangan bermudahan berjanji. Karena bisa saja itu bukan jodoh kita. Iya, jangan berjanji. Kalau di sini dia bersumpah untuk menikahinya, dia bayar kafarah sumpah. Dia bayar kafarah sumpah, dia batalkan saja. Dia bayar kafarah sumpah. Kalau dia melihat ada yang lebih baik darinya. Ada yang lebih baik darinya. Itu wallahualam. Kafarah sumpah itu sendiri berapa nilainya Ustaz? Beri makan 10 orang miskin, atau beli pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau bebaskan budak. Oh, itu Ustaz.
Tinggal kita mau yang mana. Cari yang paling mudah, Ustaz. Iya, baik. Bismillah, Ustaz. Kapan mengeluarkan zakat fitri dan apakah diterima 1 pekan sebelum? Ini sudah tadi ya. Sama pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya dengar buah pala dapat memabukkan. Bukankah memakai sedikit banyaknya juga haram? Iya, buah pala memabukkan. Itu berdasarkan penelitian. Iya, maka sedikit dan banyaknya sama. Sama, Ustaz. Sama. Itu kalau buah palanya langsung atau apa nih? Oh, Dimakan. kalau dimasakan dia ada pertanyaan selanjutnya. Kalau Iya. dimasakan, Berarti kan jadi bumbu masakan. Sudah berubah namanya. Sudah berubah namanya. Tidak berpengaruh pada masakan. kalau dimakan langsung haram, Ustaz ya. Haram karena memabukkan. Tapi ini pala juga kadang menipu, Ustaz. Dikira daging, ternyata pala. Iya. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah ada sunnahnya menzakati janin dalam kandungan? Tidak ada sunnahnya. Kewajiban itu kalau dia sudah keluar. Kalau dia sudah keluar. Wallahualam. Sudah keluar, Ustaz ya. Sudah lahir. Bismillah, afwan Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah hukumnya menawar perlengkapan alat jenazah dan Al-Quran, Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Iya. Itu kan masuk dalam jual beli. Masuk dalam jual beli. Boleh kita menawar. Kalau memang dibuka pintu untuk menawar. Boleh, Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa obat agar tidak mudah lupa? Ingat. Iya. Itu. Iya. Ada di ayat Wadkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Rabbmu kalau kamu lupa. Jadi kalau antum lupa, ingat Allah. Antum akan ingat, insya Allah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah sah sholat apabila setiap batuk keluar air kencing? Kalau itu jadi penyakit, dalam artian kita punya penyakit salsal baul, terkencing-kencing, ya, maka sah sholat. Cukup berwudu dan cuci di awal setiap kali mau sholat. Itu kalau sudah jadi penyakit. Kalau tidak jadi penyakit, batal. Dengan hal tersebut, wallahualam. Tapi bagaimana dia tahu bisa keluar air kencing ya? Saya sempat tahu was-was. Kan dia rasa. Oh begitu Ustaz ya. Iya. Kalau hanya was-was, tidak boleh. Harus dia yakin ada yang keluar. Karena memang kadang kayak ada dirasa ada keluar atau tidak ini ada. Pokoknya kalau ragu, tidak boleh. Oh, Batal. Ustaz. Nanti dia yakin, baru dia batalkan Batal sholat. Ustaz ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, bagaimana cara beristighfar kepada orang tua? Apakah ada waktu tersendirinya? Kalau ada, kapan Ustaz? Syukran. Iya, caranya yang doa itu ya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu beristighfar untuk kedua orang tua. Apakah ada waktu khusus? Tidak. Tidak ada waktu khusus untuk beristighfar. Kapan saja kita mau mendoakan orang tua kita, maka itu sampai kepadanya. Sampai kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Dan itu masuk doa. Dari doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wallahualam. Jadi waktunya tidak ditentukan Ustaz ya. Tidak ditentukan. Kapan saja. Terus itu Ustaz. Ini jangan juga bertanya-tanya biasa. Ada yang bilang Sogiro, ada yang bilang Sigoro. Ini yang atau sama aja artinya? Sama saja. Kalau antum sendiri ya Sogiro. Oh, Kalau gitu. antum lagi banyak ya dikasih jamak. Sigoro Ustaz ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Ana seorang akhwat dan ingin sholat lail. Mana kalau lebih afdol? Ana sholat lail di masjid yang mengadakan sholat lail, atau ana sholat di rumah dengan membaca surah-surah pendek saja karena keterbatasan hafalan ana. Baik. Kalau aman untuk ke masjid, maka lebih utama ke masjid. Supaya kita lebih semangat melihat yang lain sholat. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, rumah kita jauh, sementara malam, maka paling baik untuk perempuan adalah di rumahnya. Wallahualam. Paling afdol di rumahnya Ustaz ya. Ke penanya di akun YouTube. Bolehkah memberi zakat 5 hari? Ini sudah tadi ya Ustaz ya. Jawab. Sahkah puasa kalau tidak sholat tarwih? Dan bolehkah berniat puasa sekaligus untuk diet Ustaz? Berpuasa itu harus niat karena Allah. Karena dalam hadis qudsi dikatakan as-saumuli. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibih. Dan saya akan membalasnya.
saya akan membalasnya. Tidak boleh kita berniat puasa untuk diet. Tidak boleh. Itu namanya berniat untuk dunia. Dan berniat untuk dunia, maka puasanya untuk dunia. Maka puasanya untuk dunia. Batal, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wallahu alam. Kalau yang puasa tidak sholat tarawih Ustaz? Puasa sholat tarawih sah. Kalau sholat tarawih kan sunnah. Tidak membatalkan puasa. Wallahu alam. Oh, pertanyaan berikutnya lagi orang yang sama Ustaz. Hukumnya sering mandi saat puasa dikarenakan cuaca yang sangat panas. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting jangan ditelan airnya Terus, saat mandi. pertanyaan berikutnya. Hal ini pernah beberapa saya dapatkan di pondok salaf. Mereka menerima zakat dan mengumpulkannya sebelum waktu yang ditentukan oleh syariat. Siapa bilang sebelum waktu? Ini itu bukan saya heran juga Ustaz. Iya. Katanya boleh menerimanya tapi belum bisa digunakan. Iya, berarti dia jadikan posisinya sebagai wakil dari yang mengeluarkan zakat. Artinya kalau dia datang sebelum waktunya, ya kita terima aja, tapi nanti kita salurkan saat waktunya. Itu dia posisikan dirinya berarti sebagai wakil. Adapun sudah di harinya, ya memang orang keluarkan zakat ya diterima saja. Oh, begitu saja. Iya. Berarti salah paham aja nih Ustaz ya. Mungkin perlu di ini. Bismillah, izin nanya Ustadz, terkait ada video dari seorang yang bermesraan di gereja yang ikut merayakan peresmian gereja dengan toleransi kebablasan. Apa hukum dari bermesra-mesraan dengan orang kafir? Ini kenapa ditanya ke kita ya? Iya. Kan banyak dibicarakan itu. Lanjut aja Ustadz ya. Lanjut. Dengan merayakan, masih dia lagi Ustadz. Masih. Bismillah, bolehkah menambah rokaat pada salat witir untuk mengenapkan karena ingin sholat malam dan ingin mendapatkan pahala sholat bersama imam semalam suntuk? Tambahan informasi sholat witir 21. Enggak tahu. Gak tahu Ustaz ya. Jadi kasusnya sekarang lagi ikut imam berarti ya. Dia ikut imam, tapi dia tidak mau ikut Imamnya ini witir. Iya, dia tidak mau ikut witir yang sekarang Ustaz. Nanti dia witirnya yang tengah malam, Pi. Sama? Ya mungkin ada sholat lain yang malamnya lagi Ustaz. Wallahualam betul. Wallahualam Ustaz nih. Ustaz, apakah diterima amalan ibadah di dalam rumah yang memajang foto dan gambar makhluk bernyawa? Syukran. Diterima, cuman tidak masuk malaikat rumah yang ada gambarnya. Ibadahnya diterima. Tapi dia berdosa karena memajang foto. Dia berdosa karena memajang foto. Wallahualam. Lanjutnya, Bismillah. Afwan izin bertanya lagi Ustaz. Tarawih yang berjumlah 11 rakaat bilangannya itu 83 atau 11 yang mana yang roji Ustaz? Boleh semuanya. Boleh kita 4-4-3, boleh juga 2-2-2-2-1, boleh juga 2-2-2 sampai 10 baru 1, 2-2-2 sampai 8 baru 3. Semuanya datang dari Nabi SAW. Karena Nabi kadang witir dengan 1, dengan 3, dengan 5, dengan 7. Nabi pernah witir dengan 9. Nabi pernah witir dengan 9. Itu wallahualam. Jangan 442 ya. 442. Iya kan genap Ustaz. Oh, iya. Berarti nggak ada witirnya Ustaz ya? Nggak ada witirnya berarti. Iya. Bismillah. Afwan Ustaz. Masjid Kampung Ana apabila masuk Ramadan ke-16 hingga ke-30 saat sholat witir rokat ketiga imam dan jamaah mengangkat tangan membaca doa kunut. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimanakah kita yang sebagai makmum, apakah kita ikut mengangkat tangan seperti imam dan jamaah yang lain? Iya, kalau situ orang angkat tangan, enggak apa-apa. Oh begitu Ustaz, ikut aja angkat tangan Ustaz ya. Karena kunut witir kan hukumnya boleh. Terus angkat tangan juga dalam kunut, enggak apa-apa orang mengangkat tangan. Ada dalil yang mereka sebutkan. Bismillah afwan Ustaz, apakah kita disunahkan bersujud jika membaca ayat sajadah saat membaca Al-Quran? Iya, disunahkan. Disunahkan. Disunahkan Ustaz ya? Biar di kantor bacanya Ustaz? Biar enggak apa-apa. Kan enggak dipersyaratkan wudhu kalau dalam sujud tilawah. Oh, gitu. Sujud tilawah itu enggak dipersyaratkan wudhu kecuali dalam sholat.
kecuali dalam sholat. Jadi kapan kita lewat? Sunnah sujud. Oh, disunahkan Ustaz ya. Dari Abu Fahmi Wanda, Bismillah, bagaimanakah keadaan makmum jika imam membaca doa kunut? Apakah ikut mengangkat tangan? Nah, ini mirip yang tadi Ustaz ya. Berarti ikut jamaah situ Ustaz, kalau angkat tangan Ustaz ya. Lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah diterima, ini sama lagi pertanyaan tadi. Ibadah di rumah yang memajang foto Ustaz. Sama pertanyaannya. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz. Mau bertanya, bagaimanakah cara ana mengajak ta'aruf seorang ahwat? Apakah boleh ana chat langsung ke ahwatnya dan mengatakan niat baik ana untuk mengajak ta'aruf? Iya, tidak boleh. Kita pakai perantara. Nabi saja pakai perantara. Antum tahu ketika Nabi melamar Maimunah, itu pakai perantara, pakai Abu Rofi. Pakai Abu Rofi. Iya. Belum tidak bilang, "Oh, saya ini orang paling bertakwa, saya langsung aja chat Maimunah." Iya. Enggak. Belum pakai perantara. Jadi untuk aman dari fitnah juga, seperti itu yang dilakukan. Kita pakai perantara. Bismillah, mau bertanya, Ustadz kemana Ustadz Nukman? Wih, Nggak tahu. fansnya ini. Iya. Numan? Iya. Mana Numan? Saya kebetulan ditanya. Ada Numan? Masya Allah. Oh, ada Ji Numan. Siapa yang tanya? Masalah yang tanya ini laki-laki Ustadz. Oh, laki-laki. Ini yang saya heran. Iya. Ada Ji Numan, cuman berapa hari ini dia ndak mau Dia duduk sama bertanya, saya. sehat jika Ustadz? Wih, Masya Oh, Allah. sehat Ji, alhamdulillah. Ih, matanya lagi merah. Iya, alhamdulillah. Mau disuruh muncul dulu atau gimana? Coba kasih lihat, sorot Ki Numan. Iya. Tapi siapa tahu mau sekali ini nak lihat kasihan. Ternyata ada fansnya ya. Masya Tapi Allah. itu dia Numan. Iya, semoga Allah menjaga beliau. Terus ada pertanyaan keduanya Ustadz. Apakah anak angkat masuk dalam hadis? Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah kecuali anak soleh yang mendoakan. Dia punya anak angkat. Tidak masuk. Anak angkat tidak masuk. Tidak masuk Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Ternyata banyak yang menunggu Nu'man di. Banyak fansnya Ustadz. Banyak. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz. Ana mau tanya, bagaimana Ustadz belajar waktu di pondok? Apakah Ustadz catat semua faidah dan dihafal? Kapan waktu murojaahnya Ustadz? Iya. Dulu kita begitu. Alhamdulillah di masa kita dulu rekamnya pakai tip ya, tip yang kecil itu. Rekam pakai kaset yang gulungan. Rekam pakai itu, jadi setiap pelajaran kita rekam, kita simpan di depannya Ustadz, baru nanti kita catat semua. Kalau dulu kita catat semua. Apa yang dibicarakan oleh Ustadz dulu, kita catat semua. Iya, semuanya begitu dulu. Waktu masa kita belajar. Wallahualam. Tapi mana yang lebih afdal Ustadz? Dicatat atau dihafal? Dicatat. Catat Ustadz ya. Apalagi kita tidak punya kekuatan hafalan. Karena tidak semua orang. Yang jelas, hafalan itu kan kadang pengkhianat. Betul Ustadz ya. Saat kita butuhkan dia tidak muncul. Betul. Nah, catatan, alhamdulillah. Jarang dia berkhianat. Anak terlalu banyak dihianati sama hafalan anak Ustadz ya. Wih, Masya Allah. Iya. Tes dulu nih. Iya, surat apa ya? Al-Ikhlas ya? Siapa tahu dihianati juga. Iya. Bismillah. Bacaan doa Allahumma innaka. Wah, ini kita bunuh ini. Dihianati ke hafalan gula ini. Iya. Baik. Apa doanya nih? Kita baca sendiri Ustadz biar lebih afdal. Saya kira dia tulis Latin itu Pak Topan. Bukan Ya, gundul. Yang ini Ustadz. Itu cuma di atasnya. Oh begitu. Ini sambungannya ini. Oh begitu. Baru Ustadz. ini ke bawah. Oh iya. Hmm. Dihianati masih. Dihianati sama bahasa Indo ini. Inna kafun itu afdolnya dibaca pada saat apa Ustaz? Posisi di mana ke dalam ruku atau sujud? Baik. Untuk doa innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu dari sisi sanad dia terputus. Dia terputus. Secara sanad, tidak sah dari Nabi SAW. Tidak sah dari Nabi SAW. Dia doib. Ustaz Dul juga doibkan.
Ustadz juga doifkan. Karena rawi yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Buraidah, dia tidak meriwayatkan hadis dari Aisyah. Jadi terputus. Dia menukil dari Aisyah padahal dia tidak ada hadisnya dalam periwayatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadisnya terputus secara sanad doif. Cuman karena itu adalah doa, boleh kita berdoa dengan kapan saja kita mau. Itu wallahualam. Adapun hadisnya secara sanad doif. Didoifkan juga oleh Syekh Mukbil. Iya, demikian pula murid-murid juga Syekh Mukbil doifkan. Iya. Karena mengingat waktu tinggal 1 menit lagi Ustadz, berarti kita ambil satu penanya lagi Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana ketika puasa tangan kita itu ada bekas mengoles minyak wangi. Lalu kita berwudu dan ketika berwudu, ketika kumur-kumur, berasa rasa minyak wangi dan baunya tersisa di telapak tangan kita. Bagaimana hukum Ustadz? Maksudnya dia ada parfum Ustadz, jadi saat berwudu itu masuk ke dalam mulutnya wanginya Ustadz. Tidak apa-apa, yang penting tidak masuk ke tenggorokannya. Airnya Ustadz. Iya. Airnya. Iya. Jadi pertanyaan terakhir tadi Ustadz. Kita cukup Sudah ini. kita cukupkan, Antum Ustadz. bagi hadiah Oh, ada hadiah Ustadz ya? Untuk siapa nih Ustadz? untuk penanya. Untuk penanya Ustadz ya? Baik. Iya. Untuk penanya di online atau Yang tanya Nukman tadi kasih satu. oh yang tanya Numan tadi Ustadz? Iya. Yang online tanya Numan tadi. Iya. Dari akun Darno Abu Afisa di Facebook. Nah, ini tadi yang bertanya tentang Numan. Diambilnya di sini Ustadz ya? Kemarin biasanya suruh kontak. Oh, suruh Admin. kontak admin ya. Ya, ini atas akun Darno Abu Afisa, akun Facebook ya. Untuk ambil buku semua tentang jenazah. Nah, hubungi admin. Terus satu lagi Ustadz dari YouTube mungkin ya Ustadz ya. Biar adil. Ini bebas saya yang pilih Ustadz ya. Bebas kita yang pilih. Pokoknya kita berpuasa Masya hari ini. Afwan ini kalau anak salah pilih. Ah ini dari akun ini aja Ustadz. Maaf. Saya tidak pilih-pilihnya bukan karena apa ini Ustadz ya. Akun Vera Siskawati Abbas. Masya Allah. Ada- Kenapa? Apa alasan tak itu pilih? Wah, mencoba ini pertanyaan Ustadz. Iya. Ini karena bagus pertanyaan Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ini. Jadi hubungi juga admin di yang mau ambil buku tentang semua tentang jenazah. Silakan hubungi admin. Untuk 2 orang pemenang tadi ya Ustadz ya. Ya kita cukupkan tanya jawab kita bersama Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan atau jawab bisa kita ambil faedahnya, kita ambil ilmunya dan kita amalkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.